Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pastor Alexander Rabanat. Hari ini saya mau sampaikan pesan Tuhan yang terambil dalam Yakobus 3 ayat 10-12. Saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat menghasilkan air tawar. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini firman Tuhan yang datang kepada kita. Tidak bisa satu pohon buahnya dua, atau tidak bisa satu mata air dua rasa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu saya menyampaikan temanya, hati-hati gunakan mulutmu. Katakan amin. Kenapa mulut kita perlu dijaga? Ada dua hal yang saya mau sampaikan. Ada dua sumber, saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang pertama, sumber yang pertama, kita jaga mulut kita sehingga tidak menghasilkan sumber masalah, tidak menghasilkan sumber malapetaka buat kita. Katakan amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa baca di dalam Bilangan 14 ayat 27-29. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Bilangan 14 Bilangan 14 ayat 27-29. Demikian bunyi firman Tuhan, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demikianlah demi aku yang hidup firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan, demikian akan kulakukan kepadamu. Di padang gunung ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, karena sungut-sungut, karena mulut yang tidak mengucap syukur, maka malapetaka datang, maka kutuk itu datang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini kita harus jaga betul. Kenapa? Karena dari mulut ini bisa keluar dua sumber sekaligus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak boleh seperti itu. Kenapa? Hanya ada satu. Firman Tuhan katakan, mari kita gunakan mulut ini untuk memuliakan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perlu kita jaga hidup kita, mulut kita. Apa yang kita ucapkan, itu yang Tuhan kerjakan. Ketika kita katakan, aduh saya gak punya uang, maka itu yang kita terima. Aduh masih sakit penyakitku, maka itu yang kita terima. Kalau kita berkata aku diberkati, maka kita menerima itu. Jadi apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dalam Bilangan 14 ayat 28. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sungguh-sungguh tidak, jangan dibiarkan melekat di mulutmu. Harus buang itu, harus buang supaya hidup kita dikenal Tuhan. Itu sumber pertama. Saudara, kita harus jaga itu dari mulut kita. Jangan sampai mulut kita keluar yang lain, maka kita akan mendapatkan kutuk malapetaka. Karena
di perjanjian baru di Matius 12 ayat 37. Dia bilang, dengan mulutmu engkau dibenarkan, dengan mulutmu engkau akan dihukum. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini nyata bahwa dengan mulut kita bisa dibenarkan, dengan mulut kita juga kita bisa dihukum. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sumber yang kedua di sini saya lihat sumber yang kedua adalah berkat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk kita mengalami berkat ini, maka kita jaga mulut kita. Kalau dalam Efesus 4:29, Efesus pasal 4, kitab Efesus ya pasal 4 ayat 29, saya akan bacakan Efesus pasal 4 ayat 29. Saudara Kristen Tuhan, kita perlu belajar firman Tuhan supaya kita memahami. Saudara yang kasih Tuhan, demikian bunyi firman Tuhan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita harus menggunakan mulut kita untuk berkata yang baik, yang benar, supaya mereka mendengar diberkati Tuhan. Katakan amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mulut ini akan membuat kita sakit, mulut kita ini akan membuat kita bergembira. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita ikutin maunya mulut kita, maunya berkata sembrono, di dalam Amsal 10 ayat yang ke-6 bagian A, saya akan bacakan. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Nah, saudara yang kasih, kalau mulut benar, hati benar, pikiran benar, maka Amsal katakan di Amsal 10 ayat 6, berkat ada di atas kepala orang benar. Ayat berikutnya ayat 11 kita lihat, saudara yang kasih Tuhan, dikatakan sini, mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, mulut orang benar sumber kehidupan. Oleh sebab itu jaga mulutmu, jangan sampai keluar kata-kata kotor, sehingga orang yang mendengarnya menjadi pahit hatinya, menjadi sakit hatinya, menjadi gak respect dengan kita. Nah saudara, mari kita perkatakan yang baik. Katakan yang sakit, aku sudah sembuh. Katakan yang tidak punya uang, katakan aku sudah diberkati. Katakan yang lemah, katakan aku sudah kuat, maka engkau akan menjadi kuat. Katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, ini pesan Tuhan bagi saudara dan saya. Mari kita belajar gunakan mulut kita dengan hal-hal yang benar, supaya kita mendapatkan perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Setiap hari, setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, kita mendapat perkenanan Tuhan. Katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, ini pesan Tuhan. Saya percaya pesan Tuhan ini memberkati kita semua. Dan saya percaya saudara yang mendengar firman Tuhan, pesan Tuhan, saudara akan melakukannya, bertobat dari perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan Tuhan, dan mulai memperkata dengan benar. Karena engkau berkata benar, maka hidupmu akan diberkati, hidupmu akan menjadi benar. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.